dan tercurah limpah selamanya kepada Nabi yang kita cinta, Nabi yang kita rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya yang setia, para sahabat yang mulia, dan mudah-mudahan kita pun termasuk dan tergolong sebagai umatnya yang mampu untuk istiqomah memegang sunnahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, sebelum kita masuk pada kajian inti tafsir pada subuh kali ini, insyaallah kita akan bacakan terlebih dahulu Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasin ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Majid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Dar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Warith ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah jemaah sekalian, telah kita bacakan bersama Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Jemaah sekalian, kemarin telah kita bahas bersama tafsir dari surah nomor ke-105, yakni surah Al-Fil, yang maknanya adalah pasukan gajah. Al-Filnya gajah, ashabul fil, pasukan gajah. Dan dalam tafsir ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah kamu telah melihat, menyaksikan ataupun pernah mendengar satu kisah mengenai apa yang Allah perbuat terhadap mereka, pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah yang telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, tipu daya pasukan Abraha, dan juga di dalamnya terdapat pasukan begitu banyak, kuat, super power, ada gajahnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh tipu dayanya untuk menghancurkan Ka'bah Al-Mukarramah itu menjadi sia-sia. Tidak berhasil apa yang mereka inginkan, tujuannya dan juga harapannya, malah sebaliknya mereka mendapatkan kebinasaan dan kehancuran. Dan di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan pasukan gajah itu yang tidak ada membantu terhadap evakuasi ataupun perlindungan terhadap Ka'bah. Orang-orang Quraisy pun mereka angkat tangan menjauhi Ka'bah, mengamankan diri mereka sendiri dan keluarga mereka agar tidak mendapatkan dampak ruksak yang diberikan oleh ashabul fil, sehingga Allah lah saja yang menolong dan memberikan bantuannya kepada Baitullah, kepada rumahnya. Dengan apa? Arsala alaihim tayran ababil, mengirimkan tayran, burung ababil. Itu burung apa, Pak? Burung yang berbondong-bondong. Jadi burungnya mah tidak diketahui secara pasti seperti apa dan namanya apa. Yang jelas burungnya itu datang dengan bergerombol, berbondong-bondong, sembari membawa apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Di paruhnya dan di kedua kakinya itu membawa bongkahan batu yang disebut dengan sijil, batu yang berapi-api, legam hitam warnanya, yang dihujankan, menghujam terhadap ashabul fil. Dan di dalam tafsirannya Ibnu Jarir menyebutkan tayron ababil di sini ada sebuah riwayat menyebutkan kanat tayron khudra. Warna burungnya itu berwarna hijau, jamaah sekalian. Burungnya berbondong-bondong, berwarna hijau, dan khorojat minal bahar, dan tidak diketahui keluar dari mana. Bahkan ada yang menyebutkan datangnya dari arah
laut. Kalau istilahnya mah pengintennya sekarang mah jadi kota Jeddah. Jeddah kan itu kan Pak tempat apa namanya bersandarnya kapal, otomatis itu adalah lautan. Ya, pelabuhan di situ. Sehingga orang-orang menyebutnya Toiron Ababil yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Burungnya berwarna hitam, keluar dari lautan, dan juga roksihi ru'usuhu, ataupun kepalanya itu karuusil siba, sebagai mana terlihat sebagai bentuk hewan yang begitu buas. Ya, wajahnya itu seperti hewan yang sangat buas. Itulah gambaran dari Toiron Ababil. Wa arsala alaihim Toiron Ababil tarmihim bihijaratin min sijil, sembari membawa bongkahan batu min sijil. Dalam Al-Quran, batu yang disebut dan disifati dengan min sijil itu diberikan hanya kepada dua kelompok ataupun kepada dua pasukan, kepada dua umat. Yang pertama adalah Ashabul Fil di sini jamaah sekalian. Dan yang kedua, pernah juga Allah menghujani satu umat yang begitu durhaka dan durjana dengan min sijil, dengan batu dari sijil. Siapakah mereka? Adalah kaum Lut. Jadi kaum Lut Pak dihujani dengan batu terlebih dahulu sebelum Allah membalikan hamparan bumi mereka atas menjadi bawahnya. Ya, dibalikin gitu. Bahkan sekarang dataran kaum Lut, kaum Sodom itu ada di Lautan Merah. Katanya itu adalah permukaan dulu tempat bermukimnya kaum Lut. Ya. Apa sebabnya mereka mendapatkan kebinasan dan kehancuran, diazab langsung di bumi, begitupun nanti di akhirat? Karena mereka melakukan sebuah tindakan yang melebihi batas. Ya, melampaui batas, di luar kebiasaan, di luar hal yang sewajarnya, jauh dari fitrah seorang manusia pada umumnya. Ya, yang harusnya bercocok tanam itu sudah ada tempatnya, jelas tujuannya, ini malah melakukan hal yang di luar yang ditentukan seperti itu. Ya, kaum generasi kalau sekarang itu pelangi sebutnya, ya, LGBT, Q++ dan sebagainya. Sekarang udah banyak istilahnya Pak. Ya, LGBT itu singkatan tina non Pak? Lagi bete. LGBT lagi bete gitu. Nah, jalminu bararete gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, agar kita terhindar dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengikuti dan juga menuruti apa yang Allah inginkan dalam kehidupan ini sehingga tidak turun azab yang Allah beri dalam kehidupan kita. Nah, jamaah sekalian, satu pelajaran yang utama dari kisah Ashabul Fil bahwasanya apa? Ketika tidak ada yang mampu lagi menolong, pertolongan manusia sudah tidak dapat lagi diharapkan, maka ingatlah ada zat yang apa? Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ada satu zat yang memiliki seluruh kekuasaan dan tidak ada yang menandingi kekuasaannya, membawahi seluruh raja-raja dan tidak ada yang merajainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sejarah presentasi Pak, Ka'bah yang notabene-nya hanya sebuah bangunan yang mungkin bisa hancur diterpa hujan, lapuk, dan juga akan tergerus bangunannya kalau hanya datang dengan bencana alam. Apalagi ini sengaja dihancurkan, ingin diambil, ingin dirobohkan oleh satu pasukan yang adikdaya dan juga super power. Begitu dengan hitungan matematis kita dapat membayangkan, gampang dihancurkan Ka'bah teh. Sebagaimana ungkapan Abraha kepada Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, ketika menyebutkan, biarlah Ka'bah itu sudah memiliki pemiliknya sendiri, ada Tuhannya, maka dari itu kami tidak perlu untuk menghalang-halangimu untuk menghancurkan Ka'bah, karena pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Abraham menyebutkan, siapa yang bisa menolong? Saya akan hancurkan. Dengan perkiraan sebagai seorang manusia, ya tentulah pasti apa yang diinginkan oleh Abraham ini akan terwujud dan akan berhasil. Namun ternyata Allah berikan pertolongannya. Jadi jawabannya jemaah sekalian, jangan hanya berpangku terhadap pertolongan manusia.
Namun ingatlah, pertolongan manusia pun datang dengan cara Allah menolong dirinya, sehingga orang-orang itu tergerak hatinya sehingga memberikan bantuan kepada kita. Hakikatnya pertolongan yang datang kepada kita adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya, kita sedang berniaga, kita sedang berdagang, kita sedang berjualan, kita sedang bekerja, kita sedang dalam proyek. Kalaulah misalkan Allah tidak berikan kemudahan dalam kehidupan, urusan niaga dan juga pekerjaan kita, maka tidak akan ada orang yang mungkin bisa menolongnya. Begitulah doa kita selepas sholat Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, sebuah bentuk pernyataan dan kesadaran diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tidak akan ada mungkin orang yang mampu untuk menghalang-halangi apa yang Engkau ingin berikan kepada hamba, melainkan hal itu pasti akan datang. Sekuat apapun upaya seseorang untuk menghalang-halangi nih rizki yang datang kepada kita, tapi kalau kata Allah beri, tapi kalau kata Allah datang, tapi kalau kata Allah jadi, maka sesuatu itu pasti akan datang kepada kita. Ataupun sebaliknya, jamaah sekalian, kalaulah misalkan semua orang di dunia ini ingin memberi terhadap kita, tapi kalau kata Allah tahan, tunggu, nanti, maka tidak akan datang kepada kita. Itulah konsep rezeki yang harus kita fahami bersama-sama. Gitu jamaah sekalian. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita itu dalam kendali dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya apa jemaah sekalian? Kisah Ashabul Fil ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita agar kita itu jelas dalam mengambil sebuah tindakan, jelas dalam bersikap. Tentukan kita itu ingin menjadi golongan mana. Apakah ingin menjadi orang-orang yang hanya diam saja? Apakah hanya ingin menjadi orang-orang yang cukup menonton saja? Ataukah kita ambil peran, beraksi, dan juga melakukan hal-hal yang bersifat aktif membantu dan juga memperjuangkan agama Islam? Tentunya dengan batas kemampuan kita. Di sini pun menggambarkan bagaimana satu tabiat buruk dari orang-orang Quraisy yang Allah telah berikan kenikmatan, Allah telah berikan keberkahan. Tempat nu berkahnya banyak, walaupun sekelilingnya itu adalah lingkungan yang buruk, tapi tetap keberkahan yang Allah berikan dengan adanya Ka'bah itu tetap dirasakan walau bahkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Salah satu bentuk keberkahan apa? Kata para ulama, bentuk keberkahan itu ada 3 Pak. Dan ini menjadi barometer kehidupan kita. Kita bisa menimbang dan menilai apakah kehidupan yang kita jalani selama ini sudah teraliri dengan keberkahan dari Allah atau belum. Yang pertama, berkah itu an-numu itu berkembang, bertumbuh kualitas hidupnya. Mentalitas, kedewasaan, kebijaksanaan, hikmah, ilmu itu terserap dalam hati seorang manusia. Tandanya itu dia sudah berkah, kualitas hidupnya. Yang kedua yang biasa kita pahami dan yang terlihat secara kasat mata, yang namanya berkah itu az-ziyadah, bertambahnya fasilitas hidup. Ketika harta terus meningkat, usaha terus melebar sayapnya, saldo dalam rekening kita meningkat trennya. Nah, itu adalah salah satu indikator dari keberkahan. Biasanya orang-orang apal berkah teh gitu. Wah, berkahnya nu tadina rumah makan teh punya hanya satu saja outletnya, bercabang-cabang. Wah, tandana berkah si bapak ieu. Memang itu ciri keberkahan. Tapi kalau idealnya itu dibarengi dengan an-numu, bertambah kualitas dirinya sebagai seorang muslim yang sejati. Nah, kunci yang ketiga seorang mendapatkan keberkahan itu Pak, as-sa'adah. As-sa'adah itu apa? Apa yang dia dapatkan dari Allah itu membuat hatinya menjadi bahagia, hatinya menjadi tentram, hatinya menjadi tenang. Apalah gunanya harta yang banyak kalau misalkan hatinya tidak tentram, tidak tenang, tidak merasa bahagia, selalu terus ada rasa kurang dan tidak merasa puas dengan apa yang didapatkan, maka jauh dari rasa as-sa'adah. Bisa jadi belum berkah harta itu Pak. Ya,
Ada orang yang pintar, tapi sakapeng ditinggal lima kehidupannya tidak begitu glamor, tidak seleks, tidak sebegitu mewah dari orang-orang yang mungkin tidak pintar gitunya. Aya jalan minuk itu teh. Komode barijeng teu bahagia. Nah, tanda-tandanya mungkin kita masih jauh dari keberkahan. Nah, jadi 3 Pak kunci keberkahan itu. Dan kita bisa jadikan barometer apakah kehidupan kita selama ini sudah dalam kehidupan yang berkah atau belum. Ya banyak. Nah, jadi jemaah sekalian, Ka'bah Al-Mukarramah memberikan keberkahan. Orang-orang datang ke situ, orang-orang berniaga ke situ, menjadi pusat perekonomian dunia, bahkan bukan hanya nasional tapi dunia. Karena lintas negara, antar benua datang ke situ jemaah sekalian. Orang-orang yang berada dan hidup di sekeliling Ka'bah mendapatkan keberkahan. Mereka tidak sulit mendapatkan makanan. Coba lo dipikir ku akal. Daerah sana itu tandus gersang, tidak seperti di Cimahi. Ya, segala tumbuhan ada, segala buah-buahan ada. Tapi kalau di sana pohon-pohonnya tidak dapat berkembang, tidak subur tanahnya. Tapi luar biasa naon? Cauna tetap aya, buahna aya, naon deui segala macam kebutuhannya ada. Itu adalah salah satu indikator dari keberkahan karena tempatnya berkah jemaah sekalian. Tapi dengan keberkahan ini tidak lantas membuat ya spirit dan semangat orang-orang Quraisy untuk apa? Untuk memelihara Ka'bah gitunya. Dan juga untuk menghalang-halangi tindakan Abraha datang untuk menghancurkan satu tempat yang menjadi sumber penghasilan mereka, mata pencaharian mereka, SDA mereka lah kalau dalam bahasa kita. Tapi mereka biarkan begitu saja. Apa bedanya dengan kehidupan kita dewasa ini ketika kita punya sumber daya alam yang banyak tapi tidak mampu kita olah, tapi hanya kita tonton saja orang lain mengeruknya dan juga mengeksploitasi apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, segala nama kitu urang teh sami lamun dihirupkeun jadi orang-orang nu datang nalika Ashabul Fil datang segala nama sami we kitu urang ge nonton we kitu kabur. Nah, jadi jamaah sekalian, pelajaran kedua ya tentukan sikap kita dalam melihat persoalan ini. Mau menjadi orang yang turun mengambil peran untuk aktif menyuarakan kebenaran dan juga mempertahankan keberkahan ini, atau melepaskan begitu saja. Nah, jamaah sekalian, akan kita lanjutkan pada tafsir surah berikutnya, karena surah selepas Al-Fil ini kan Al-Fil 105 Pak. 106-nya itu adalah surah yang digadang-gadang oleh para ulama sebagai surah yang sangat memiliki keterikatan dengan surah Al-Fil. Surah apa itu? Surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy. Bahkan ada seorang ulama yang menyebutkan orang-orang salafus soleh zaman dulu ya Pak ya, sebelum distandarisasi itu Quran itu menjadi pokok Quran induk saja yang kita tahu sekarang, Quran itu ada berapa suratnya Pak? 114. Kalau orang-orang dulu menyebutkan Quran itu enggak 114 jumlahnya, itu suratnya itu, ayatnya juga tidak segitu. Tapi para ulama menyebutkan yang paling kuat referensi dan juga secara turun-temurun, secara nasab dan juga secara sanad ya, Quran itu yang kita dapatkan itu yang paling orisinil. Tapi ada yang menyebutkan antara Al-Fil dan Al-Quraisy itu satu surat yang sama gitu suratnya. Saking apanya Pak? Saking keterikatannya kuat antara Al-Fil dan Al-Quraisy. Tapi hal itu bisa terbantahkan dengan adanya basmalah sebagai pemisah antara Al-Fil dan Al-Quraisy. Makanya tidak layak bagi kita ketika baca Quran Pak, mengawali surat baru tidak memakai basmalah. Atau ketika kita membaca 2 surah pendek, 3 surah pendek, atau runtutan dan susunan dari surat-surat, ketika masuk ke surat baru tidak pakai bismillah, itu nggak boleh. Bismillah harus kita bacakan sebagai pemisah antar surat gitu. Sebagaimana Al-Fil yang dipisahkan dengan Al-Quraisy. Ya, sebelum kita masuk pada tafsirnya, saya akan bahas secara ringkas saja. Kita akan baca terlebih dahulu surah Al-Quraisy secara bersama-sama. Ya, terpimpin Pak, saya satu kali, bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ta'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min ju'in wa amanahum min khauf. Silakan. Min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para jemaah sekalian, ayat pertama dalam surah Al-Quraisy itu diawali dengan kata sambung. Li artinya dengan. Li ilafi Quraisy. Li dengan ataupun atas bisa diartikan seperti itu karena kata para ulama menyebutkan makna li di sini adalah li ta'jub. Membuat orang-orang itu menjadi terkagum-kagum. Kalau diartikan secara secara gemblengnya itu liilaf fikir hendaklah membuat kagum. Ilaf itu adalah sebuah kebiasaan tradisi. Apa yang harus dikagumi dari tradisi siapa? Quraisy, tradisinya Quraisy. Hendaklah kita merasa kagum dengan tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Itu awal ayat yang pertama. Ataupun kalau misalkan dalam arti terjemahan Departemen Agama kita, li'ilafi Quraisy diartikan dengan karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini jadi tanda tanya besar, Pak. Kan ayat ini menjadi seakan-akan belum sempurna. Maka kita harus lanjutkan dengan ayat berikutnya, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Karena kebiasaan mereka orang-orang Quraisy, mereka biasa melakukan rihlah, sebuah perjalanan jauh, perjalanan panjang, asyita'i yang dilakukan pada saat musim dingin, was-shayf dan juga musim panas. Ada apa sih di balik perjalanan mereka pada musim dingin dan musim panas yang kata Allah memberikan sebuah maksud agar kita menjadi terkagum-kagum di dalamnya? Keterikatannya jemaah sekalian dengan surah Al-Fil. Pertama, surah Al-Fil itu datang menceritakan tentang penyerbuan pasukan gajah kepada orang-orang Quraisy yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Jadi ini keterikatan umat ataupun bangsa Quraisy. Maka dari itu Al-Quraisy ini sangat memiliki keterikatan yang kuat dengan Al-Fil. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kembali kepada orang-orang Quraisy tentang penyelamatan Allah terhadap mereka yang menjadi sebuah kenikmatan yang besar yang tentunya mereka harus ingat itu selama hidup mereka. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilaf di sini diartikan kebiasaan. Namun jamaah sekalian, dalam tafsiran yang lain, dalam tafsir fi Zilalil Quran disebutkan ilaf itu maknanya keterhimpunan yang senantiasa terjaga.
Maka dari itu kalau bapak-bapak pergi ke Arab, ngomong sama orang Arab, naroskan tentang harga sesuatu, ketika dengar kata alaf itu artinya 1000, Pak. Ilaf dan alaf itu dari satu akar kata yang sama. Maknanya adalah alaf itu adalah gabungan himpunan dari beberapa jumlah nominal. Begitupun dengan alaf yang ada dalam Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan agar orang-orang Quraisy itu tidak tercerai berai, tidak hancur, tidak binasa karena datangnya gempuran ashabul fil. Itu yang pertama. Jadi dengan nikmat Allah, Allah menjadikan tuh orang-orang Quraisy itu tetap berhimpun dan tidak tercerai berai. Itu makna yang pertama. Ilaf yang kedua, maknanya pun adalah keterikatan sesuatu yang senantiasa berulang, dan itu biasa kita sebut dengan tradisi. Tradisi kan adalah sesuatu yang terus berulang, Pak. Turun temurun yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terus mengikat gitu. Nah, buat kudu kitu da tiba heula na kieu. Tiba heula na kitu. Tradisi itu namanya. Dan dimaknai dalam tradisi di sini pun para ulama melihat pada ayat yang kedua. Tradisi dan kebiasaan orang-orang Quraisy ini melakukan perjalanan. Ada satu kisah menarik, Pak. Awalnya orang-orang Quraisy ini tidak biasa melakukan perjalanan jauh, tidak melakukan satu bisnis dan perdagangan antar negara. Asyita, pada saat musim dingin, orang-orang Quraisy itu berangkat ke negeri Yaman, jemaah. As-Saif, pada musim panas mereka pergi dan menuju ke negeri Syam. Itu yang dilakukan terus-menerus dalam 1 tahun, 2 kali perjalanan besar yang dilakukan. Bahkan ada 1 bulan yang disebut dengan Safar. Ada apa? Setelah Muharram, bulan yang pertama, yang kedua itu Safar. Biasa kita sebut Safar, kan gitu ya. Itu Safar itu maknanya apa? Sifrun itu artinya kosong, Pak. Ketika bulan kedua setelah Muharram, orang-orang Quraisy itu mengosongkan rumah mereka sehingga mereka keluar melaksanakan perjalanan jauh untuk berdagang. Nah, jadi di bulan Safar teh kosong melompong, tidak ada para lelaki yang tinggal di tempat mukim mereka. Pergi berdagang semuanya. Dan ini baru terjadi pada mula-mula 4 atau 5 generasi sebelum datangnya Nabi, yang kita sebut dengan kakek buyutnya Nabi yang kelima. Pada saat itu mereka tidak biasa untuk melakukan perdagangan, tapi ada satu kejadian yang membuat orang-orang itu jadi berpikir kita harus melakukan perdagangan ini untuk mencukupi dan juga menutupi kebutuhan kehidupan mereka. Ada yang disebut dengan al-i'tifar. Al-i'tifar itu dalam legenda orang-orang Jepang, ini agak mirip-mirip. Saya baca itu ada yang disebut dengan Ubasute Yama, ataupun kalau dalam legenda orang-orang Arab itu al-i'tifar. Al-i'tifar itu artinya apa? Al-ardu wajhul ardi. Wajhul ardi itu orang-orang itu akan diam di atas permukaan hamparan bumi. Tatarrub, mereka itu akan melebur dengan debu, dengan tanah. Artinya naon? Saking kesulitan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak, karena mereka hanya mengandalkan apa yang mereka dapatkan dari orang-orang yang datang. Zaman dulu belum kepikiran untuk berbisnis dan berdagang, jadi strata ekonomi mereka sangat rendah sekali. Untuk mencukupi kehidupan saja, makan saja sangat sulit. Sehingga terjadi itu, ada kepala keluarga yang menginstruksikan kepada anak dan juga istrinya untuk pergi meninggalkan rumah mereka yang di lingkungan orang-orang Quraisy, pergi ke satu daerah yang asing, pergi ke tempat yang tidak ada orang. Mereka buat tenda di situ dan menunggu kematian mereka satu persatu. Tato rupa kembali menjadi tanah. Saking naona, saking susahnya kehidupan mereka, mengasingkan diri, nggak punya makanan, nggak punya apa-apa. Ya, kepala keluarga mereka menyiapkan tempat ya, bagi anak-anak mereka untuk dikuburkan masing-masing. Nungguan maut gitu, dehidrasi. Dan inilah yang diceritakan dalam legenda orang-orang Jepang terdahulu. Ubasute Yatama. Ubasute itu
adalah satu gambaran bagi orang-orang yang sengaja dibawa dari pemukiman hidup mereka ke atas gunung, Pak. Ubasute nama gunungnya. Gunung yang penuh dengan pepohonan yang sangat rindang. Apa yang dilakukan orang-orang Jepang terdahulu? Mereka menggendong ibunya sendiri, ayahnya sendiri yang sudah renta, yang sudah tua, karena tidak mampu untuk memberikan kehidupan yang layak. Daripada kitu-kitu aja mah, masih mending digandong, naik ke atas gunung, dan disimpan di atas gunung. Orang tua ini ditinggalkan oleh anaknya, biarkan mati begitu saja. Ubasute itu legenda orang-orang Jepang seperti itu dulu. Namun sekarang sudah tidak ada. Tapi ya, seakan-akan bermunculan kembali dengan gaya dan model yang lebih modern. Orang-orang Jepang ketika mereka sudah frustasi dengan kehidupannya karena punya anggota keluarga yang menyulitkan, misalkan ada kakaknya yang lumpuh terus-terusan dihidupi oleh dirinya, atau ada anggota keluarganya yang mohon maaf Down syndrome, nggak bisa diobati segala macam, mereka simpan di halte-halte yang sepi. Mereka bawa tuh ke kota-kota yang jauh dari hiruk pikuk keramaian untuk ditinggalkan begitu saja agar mereka mati dengan sendirinya. 2015 terjadi, Pak. Ya, di salah satu stasiun di Jepang itu disimpan lansia begitu saja ditinggalkan oleh keluarganya. Atau dengan cara yang lebih halus, gimana caranya? Meminta permohonan ke Depsos untuk apa? Untuk diadopsi oleh mereka atau dibawa ke rumah sakit untuk dibiarkan hidup selamanya di rumah sakit. Mereka nggak mau tanggung jawab. Nah, salah satu legenda orang-orang Jepang, Ubasute. Dan itu yang saya baca ini ada kemiripan dengan Al-I'tifar yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy zaman dulu yang mereka belum bisa survive dalam kehidupannya. Dari kisah tersebut, orang-orang Quraisy, nah kepala pimpinannya itu merasa miris ketika ada satu keluarga yang hendak melakukan i'tifar karena sudah tidak sanggup untuk melaksanakan dan melangsungkan kehidupan, hingga akhirnya orang Quraisy ini, kepala kabilahnya itu, mereka menyebutkan, udah, ini saatnya kita melakukan survive untuk hidup. Dengan cara apa? Kita berdagang. Dikumpulkan tuh barang-barang yang bisa diperjualbelikan. Nah, orang yang stratanya tinggi dan stratanya yang rendah dan ataupun yang normal, mereka dihimpun dari jumlah yang banyak itu menjadi satu. Nah, hingga akhirnya mereka melakukan perjalanan, dan ketika pulang semua hasilnya dibagi rata. Sehingga itulah yang terkenal. Bangsa Arab seluruh dunia, seluruh negeri Jazirah Arab mengetahui bagaimana solidnya orang-orang Quraisy ini. Gitu, Pak, sampai terkenal kemana-mana. Maka dari itu Quraisy itu, Pak, diambil dari kata takarrush. Takarrush itu mereka senantiasa bersama-sama, solid gitu, saling berbagi. Akhirnya tidak ada lagi keluarga yang melakukan i'tifar itu, Pak. Nah, ini adalah nilai plus yang bisa kita ambil nih pelajarannya. Saling berbagi, memberi, dan juga memperhatikan kehidupan dan tidak terjadi kesenjangan. Semuanya bisa teratasi. Karena apa? Karena bisnis dan perdagangan yang dilakukan oleh mereka. Quraisy itu berasal dari sebuah gelar, sebuah ungkapan ataupun istilah yang disematkan bagi kakek buyutnya Nabi ke-13, namanya Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah. Ada juga yang menyebutkan bukan Nadhr bin Kinanah, tapi cucunya Nadhr bin Kinanah, namanya Fihr bin Malik. Kalau dalam kajian kita Inspirasi Nabi, kemarin dibahas juga silsilah Nabi Muhammad SAW, Quraisy itu berasal dan berawal dari Fihr. Nah, Fihr itu kakek buyutnya Nabi nomor 11, Pak, ke atas. Quraisy tuh. Makna dari Quraisy itu kirsh. Kirsh itu artinya apa, Pak? Layaknya ikan hiu, yang dia itu mampu untuk mengalahkan segalanya, bahkan bisa membalikan kapal sekalipun dengan kekuatannya. Saking kuatnya orang Quraisy, Pak. Jadi filosofi yang ada dalam orang-orang ketika mendengar Quraisy itu bagaikan ikan hiu itu, Pak. Gak ada orang yang berani mengganggu Quraisy. Quraisy itu di dalamnya ada beberapa bani, ada Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Adi, dan teman-temannya. Nah, ini ada menjadi satu kesatuan yang memiliki power yang luar biasa, bagaikan ikan hiu. Seperti itu, Pak, Quraisy teh. Jadi orang Quraisy teh sebetulnya, Pak, kuat-kuat, pinter-pinter, hebat-hebat. Bahkan makna dari Quraisy itu korosyun. Korosyun itu maknanya mencari dan juga berupaya sekuat tenaga.
Kita tahu dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tuh, mereka berdagang tuh nggak setengah-setengah, langsung melakukan perdagangan itu perdagangan antar negara. Jadi benar-benar ulet, makanya mereka dapat keberhasilan dari kehidupannya. Itulah makna dari Quraisy. Itu jamaah sekalian. Nah, di ayat berikutnya, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka orang-orang Quraisy ini khususnya rabb hadzal bait, mereka beribadah kepada Rabbnya hadzal bait. Bait di sini adalah Ka'bah maksudnya. Mohon maaf. Rabb hadzal bait, Tuhan dan pemelihara rumah ini. Rumah ini adalah Ka'bah. Tuh, saking tos seueurna nikmat nu dipasian ku Allah ke orang-orang Quraisy, kudu nama babalik pikir maranehna teh. Ketika sudah diberikan keselamatan, keberkahan, kehidupan yang begitu mudah, kejayaan dan juga kekayaan, melantas tidak membuat mereka terus ibadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Maknya atuh gitu surah Allah teh. Falyabudu, sok atuh syukuri nikmat itu dengan beribadah. Gitu jemaah sekalian. Dan di ayat yang terakhirnya, ini adalah dua nikmat terbesar yang ketika seorang mendapatkannya kehidupannya beres, Pak. Apa tuh? Ayat keempat, alladzi at'amahum, Allah itu yang telah memberikan makan kepada mereka. Di sini itu maknanya kepada orang-orang Quraisy. Begitupun kepada kita seluruhnya. Alladzi at'amahum min ju', yang Allah telah memberikan makan, menghilangkan rasa lapar dari mereka. Jadi nikmat terbesar pertama itu punya apa? Punya fasilitas hidup, bisa makan, bisa hidup, bisa melangsungkan keberlangsungan kehidupan kita. Itu adalah nikmat yang pertama. Karena tidak sedikit orang-orang yang mereka belum mendapatkan kenikmatan ini, Pak. Orang fakir dan orang miskin yang menjadi asnaf dalam kategori orang-orang mendapatkan zakat. Fakir itu tingkatannya paling rendah, Pak. Bukan hanya dia nggak punya kerjaan, tapi dia nggak punya makanan untuk hari itu saja, dia nggak bisa makan. Itu fakir. Kalau miskin agak naik sedikit. Dia tidak mampu menutupi kebutuhan setengahnya atau separuhnya. Dia mungkin saja punya pekerjaan, tapi pekerjaannya itu tidak lantas dapat menutupi kebutuhannya. Income-nya tidak berbanding dengan pengeluarannya. Itulah orang-orang miskin. Punya makanan hari ini, tapi isuk geto mah istilahnya duka. Belum tentu untuk besok itu lusa itu masih bisa makan atau tidak. Itu miskin gitu. Fakir dan miskin. Nah, jadi yang pertama, alladzi at'amahum min ju', kita harus beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat yang terbesar. Pertama, Allah kasih makanan tuh, Allah hilangkan rasa lapar. Yang kedua, wa amanahum min khauf, ini nikmat terbesar juga, Pak. Allah berikan aman, Allah berikan ketenangan, ketentraman, aman saun tausa. Karena apa? Karena dia dijauhkan dari khauf, dari rasa takut. Kalau misalkan ada orang, dia dapat di antara salah satu nikmat ini, Pak, kehidupannya masih belum stabil. Dia punya makanan, tapi hatinya tidak tenang. Dia punya fasilitas hidup, tapi hatinya tidak tenang. Dia kaya, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan, terus digandrungi dengan ketakutan, maka kehidupannya tidak akan terasa. Tidak merasa nikmat seperti itu. Atau sebaliknya jemaah sekalian, ya, dia dalam keadaan yang stabil dalam arti dia tidak merasa takut, negaranya aman, tidak sedang berkonflik, tidak ada perang, ya, tapi dia nggak punya makanan juga buat makan. Makanya sering ada yang menyebut, kita teh udah merdeka belum gitu. Kita teh selama 76 tahun ini udah merdeka belum gitu. Itu adalah karena apa? Banyak orang-orang yang belum bisa makan, masih banyak orang yang kelaparan, seakan tidak merdeka. Nah, jadi jamaah sekalian, dua kenikmatan ini adalah dua kenikmatan yang harus kita syukuri bersama dengan cara beribadah kepada Allah yang disebutkan dalam surah Al-Quraish ini, yang menjadi pelindung, yang menjadi pemelihara, yang menjadi penolong hadzal bait, bangunan rumah ini yang maknanya adalah Ka'bah. Betullah kata Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, kata Nabi, man asbaha minkum, siapa di antara kalian yang ketika waktu paginya mu'afan fi jasadi, ketika dia bangun dari tidur, dia diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan, hidupnya pun dia jalani dengan kesehatan. Bangun teh dia sehat,
Udah gitu apalagi? Yang kedua, aminan fi sirbihi. Dia dapat tuh keluarganya aman, kehidupannya aman, pekerjaannya aman, circle lingkungannya baik. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya. Kalau orang dapat 3 kehidupan itu, maka seakan-akan dunia dan seluruh kenikmatannya itu sudah terhimpun dalam kehidupannya. Gitu Pak, cukup tilu ta. Ketika bangun di pasian sehat kene, nu kedua kita diberikan keamanan kehidupan kita, kerjaan kita aman, keluarga kita aman, dan yang ketiga itu apa tadi? Dia punya makanan untuk hari itu. Nah, eta teh seakan-akan sudah terhimpun seluruh nikmat dunia dalam kehidupannya. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya nikmat-nikmat ini kita mampu terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak, surat Al-Quraismanya. Ini tafsir singkat dan ringkasnya saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita berada dalam jalan kebenaran, kebaikan dan kebermanfaatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.